Bayangkan Anda sedang dalam perjalanan jauh dan menepi sebentar untuk berteduh di bawah pohon yang rindang. Rasanya sejuk, tenang, dan nyaman. Tapi, apakah Anda akan tinggal di sana selamanya? Tentu tidak. Anda akan bangkit, merapikan barang, dan melanjutkan perjalanan. Karena tujuan Anda bukan pohon itu. Itulah gambaran hidup kita di dunia. Mengapa kita sering merasa stres dan terbebani? Mungkin karena kita lupa bahwa kita hanya sedang berteduh, bukan sedang menetap. Selamat datang di channel Cerita Ilmu, ruang di mana kita merenung dan belajar dari hikmah-hikmah besar untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Senang sekali bisa kembali berbagi inspirasi dengan Anda semua hari ini. Sebelum kita menyelami lebih dalam tentang rahasia ketenangan hati, pastikan Anda sudah klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita ilmu lainnya. Jangan lupa berikan komentar terbaik Anda, karena satu dukungan dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Mari kita awali dengan kebaikan. Silahkan tuliskan doa atau harapan terbesar Anda di kolom komentar. Mari kita saling mengaminkan. Siapa tahu doa tulus dari salah satu sahabat di sini menjadi jalan terbukanya pintu langit untuk kita semua. Sahabat cerita ilmu yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa semakin banyak yang Anda miliki, justru semakin sesak dada Anda? Pernahkah Anda merasa bahwa barang-barang yang Anda beli dengan kerja keras, yang seharusnya membahagiakan Anda, justru berubah menjadi beban yang menghantui pikiran setiap malam? Kita hidup di zaman di mana keberhasilan diukur dari apa yang tampak di permukaan. Kita berlomba-lomba mengumpulkan, menumpuk, dan memamerkan. Namun, di tengah semua kemewahan itu, mengapa banyak jiwa yang merasa kosong? Mengapa banyak hati yang merasa haus, meski sudah meminum seluruh air di samudra dunia? Hari ini, kita akan menggali sebuah resep kuno yang telah menyelamatkan mentalitas para ulama besar terdahulu. Resep itu bernama zuhud. Namun, jangan salah sangka. Zuhud yang akan kita bicarakan bukan tentang lari ke hutan, bukan tentang memakai pakaian compang-camping, dan bukan tentang membenci harta. Zuhud yang kita bicarakan adalah sebuah seni manajemen hati. Seorang ulama besar, Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, memberikan kita sebuah kunci lewat 3 huruf sederhana. Zai, Ha, dan Dal. 3 huruf yang jika kita bedah, akan mengubah cara kita memandang setiap detik kehidupan kita di dunia ini. Mari kita mulai dari huruf yang pertama, yaitu Zai. Sufyan ibnu Uyainah mengatakan bahwa Zai bermakna engkau meninggalkan perhiasan dunia. Saudaraku, mari kita renungkan kata perhiasan. Apa itu perhiasan? Sesuatu yang dipakai untuk memperindah, sesuatu yang nampak berkilau di mata manusia. Di era media sosial hari ini, perhiasan telah berubah bentuk menjadi validasi, jumlah pengikut, model kendaraan terbaru, atau rumah yang estetis. Meninggalkan perhiasan dunia bukan berarti kita harus membuang semua itu ke tempat sampah. Tidak. Makna meninggalkan di sini adalah memutus rantai ketergantungan mental. Allah Ta'ala telah memperingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu. Perhatikan kata perhiasan di sana. Allah menyebutnya setelah kata permainan. Kenapa disebut permainan? Karena sifatnya tidak kekal. Saat kita terlalu mencintai perhiasan dunia, kita sedang membangun kebahagiaan di atas istana pasir. Saat ombak datang, istana itu runtuh, dan kita pun ikut hancur bersamanya. Orang yang meninggalkan perhiasan dunia adalah orang yang tetap bisa menggunakan perhiasan tersebut, namun ia tidak pernah membiarkannya masuk ke dalam hatinya. Dia sadar bahwa jam tangan mewah yang melingkar di tangannya tidak menambah harga dirinya di hadapan Allah, dan pakaian sederhana yang ia kenakan tidak mengurangi kemuliaannya. Ia merdeka,
Ia tidak lagi menjadi budak merek, tidak lagi menjadi tawanan tren, dan tidak lagi haus akan pujian manusia yang fana. Ia melepaskan perhiasan itu dari hatinya, sehingga ketika perhiasan itu diambil kembali oleh sang pemilik, hatinya tetap tenang dan utuh. Lalu kita masuk ke huruf yang kedua, yaitu H. H. Maknanya adalah engkau meninggalkan hawa nafsumu. Ini adalah perang yang paling berdarah dalam hidup seorang manusia. Perang yang tidak menggunakan pedang atau senjata api, tapi perang melawan keinginan yang terus meronta di dalam dada. Hawa nafsu adalah sebuah mesin yang tidak pernah punya tombol berhenti. Jika Anda memberinya 1 lembah emas, ia akan meminta lembah yang kedua. Jika Anda menuruti 1 syahwatnya, ia akan menuntut syahwat yang lebih besar. Zuhud dalam huruf H ini mengajarkan kita untuk menjadi tuan atas diri kita sendiri. Bayangkan jika hidup Anda hanya disetir oleh apa yang Anda inginkan saat itu juga. Ingin makan ini, beli. Ingin melihat itu, tonton. Ingin membalas dendam, lakukan. Hidup seperti itu tidak lebih dari sekadar keberadaan makhluk yang tidak memiliki akal budi. Kita sering terjebak dalam rasa lelah yang luar biasa, karena kita terus mengejar keinginan nafsu yang batasnya adalah cakrawala, tidak akan pernah tercapai. Meninggalkan hawa nafsu berarti kita mulai berani berkata tidak pada diri sendiri. Tidak untuk kemalasan, tidak untuk keserakahan, tidak untuk pamer, dan tidak untuk segala sesuatu yang hanya memuaskan ego sesaat, namun merusak jiwa dalam jangka panjang. Inilah esensi dari pengendalian diri. Saat kita mampu menundukkan hawa nafsu, dunia akan terasa sangat luas. Kenapa? Karena kita tidak lagi merasa kekurangan. Orang yang paling kaya bukanlah orang yang paling banyak hartanya, melainkan orang yang paling sedikit keinginannya terhadap hal-hal yang tidak ia butuhkan. Kita belajar untuk merasa cukup dengan apa yang ada di tangan, dan bersyukur atas apa yang telah Allah tetapkan. Disitulah keajaiban zuhud mulai bekerja. Ia memberikan rasa damai yang tidak bisa dibeli dengan saldo rekening sebanyak apapun. Huruf yang terakhir adalah Dal. Ini adalah puncak dari segalanya. Sufyan ibn Uyainah menyebutkan bahwa makna Dal adalah engkau meninggalkan dunia seluruhnya. Kalimat ini terdengar ekstrim bagi sebagian orang. Bagaimana mungkin kita meninggalkan dunia sedangkan kita masih bernapas di atasnya? Saudaraku, mari kita luruskan maknanya dengan hati yang jernih. Meninggalkan dunia seluruhnya berarti melepaskan keterikatan total terhadap hasil akhir di dunia. Kita tetap bekerja, kita tetap belajar, kita tetap membangun peradaban. Namun, kita melakukannya sebagai bentuk ibadah, bukan karena kita merasa dunia ini adalah akhir dari segalanya. Kita menanam pohon hari ini, bukan karena kita ambisius ingin memakan buahnya besok, tapi karena kita tahu menanam adalah perintah Tuhan. Meninggalkan dunia seluruhnya adalah tentang perspektif. Kita melihat dunia ini sebagai sarana, bukan tujuan. Ibarat seorang musafir yang sedang menyeberangi jembatan. Ia tidak akan membangun rumah permanen di tengah jembatan tersebut. Ia hanya berjalan melewatinya. Jika kita sudah berhasil menanamkan huruf Dal ini dalam jiwa, maka kita akan menjadi manusia yang paling berani. Kenapa? Karena kita tidak takut kehilangan apapun. Kita tidak takut kehilangan jabatan, kita tidak takut kehilangan harta. Bahkan, kita tidak takut menghadapi kematian. Karena kita sudah meninggalkan dunia itu di dalam hati kita jauh sebelum nyawa kita dicabut. Inilah rahasia para pahlawan Islam, para pengusaha sukses yang dermawan, dan para pemimpin yang adil. Mereka memiliki dunia di genggaman mereka, tapi dunia itu tidak pernah menyentuh dasar hati mereka. Hati mereka sudah penuh dengan kecintaan kepada Sang Pencipta, sehingga tidak ada lagi ruang untuk ambisi duniawi yang sempit. Jika Anda telah melakukan ini, meninggalkan perhiasan dari gengsi, meninggalkan hawa nafsu dari ego, dan meninggalkan dunia dari orientasi utama, maka saat itulah Anda adalah orang yang zuhud. Dan di saat itulah Anda akan menemukan kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun. Sahabat cerita ilmu yang dirahmati Allah, mari kita masuk ke dalam sebuah perenungan yang sangat indah.
sebuah kalimat yang keluar dari lisan manusia paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah memberikan kita sebuah visualisasi yang sangat sederhana, namun sanggup meruntuhkan ego siapapun yang mendengarnya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya, perumpamaanku dengan dunia hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian ia pergi dan meninggalkannya." Pernahkah Anda benar-benar membayangkan posisi pengendara tersebut? Bayangkan, Anda sedang melakukan perjalanan jauh melintasi padang pasir atau jalanan panjang yang melelahkan. Matahari tepat di atas kepala, debu jalanan menempel di kulit, dan rasa haus mulai mencekik. Lalu, di kejauhan, Anda melihat sebatang pohon yang rindang. Anda menepi, turun dari kendaraan, dan merasakan hembusan angin sejuk di bawah bayang-bayang daunnya. Apa yang Anda rasakan di sana? Tentu saja kenyamanan. Namun, apakah kenyamanan itu membuat Anda lupa bahwa Anda sedang dalam perjalanan menuju rumah? Apakah keteduhan itu membuat Anda lantas membongkar barang bawaan dan berniat membangun rumah permanen di bawah pohon itu? Tentu tidak. Jika Anda melakukannya, orang akan menyebut Anda hilang ingatan. Sebab, hakikat pohon itu hanyalah persinggahan, bukan tujuan. Begitulah dunia ini, kawan. Kesuksesanmu, kegagalanmu, rumahmu, hingga jabatanmu. Semuanya hanyalah keteduhan sementara. Kita semua akan bangkit, merapikan perbekalan, dan meninggalkan pohon itu. Masalahnya adalah, seberapa banyak dari kita yang justru jatuh cinta pada pohonnya, sehingga lupa melanjutkan perjalanannya. Seringkali, ketidaktahuan kita akan hakikat persinggahan ini membuat kita menjadi manusia yang sangat rapuh. Kita stres, kita cemas, kita menderita karena hal-hal sepele. Kenapa? Karena kita menganggap dunia ini adalah surga yang abadi. Padahal, ada sebuah hadis riwayat Muslim yang memberikan perspektif yang sangat kontras, namun benar. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jangan salah memahami kata penjara di sini. Penjara bagi orang mukmin bukan berarti kita harus selalu merana atau tidak boleh bahagia. Makna penjara di sini adalah keterbatasan. Orang di dalam penjara tahu bahwa dia tidak bebas melakukan segalanya. Dia dibatasi oleh aturan demi keamanan jiwanya. Sebaliknya, kenapa dunia disebut surga bagi orang yang tidak beriman? Karena mereka merasa inilah puncak segalanya. Mereka menghabiskan seluruh energi, air mata, dan keringat hanya untuk menghiasi sel penjara mereka tanpa pernah memikirkan apa yang ada di luar tembok tersebut. Bagi kita yang memahami zuhud, hidup di dunia terasa sempit. Dalam artian, kita tidak mau berlebihan. Kita tahu bahwa ada kebebasan yang lebih luas, ada keindahan yang lebih dahsyat, dan ada kenyamanan yang tidak pernah berakhir di luar sana, yaitu di sisi Allah. Jika kita sudah menanamkan mentalitas ini, maka setiap kali kita mendapatkan musibah duniawi, kita akan berkata, "Wajar saja, ini kan cuma di dunia, ini kan cuma di bawah pohon teduh, ini kan cuma di penjara sementara. Nanti di rumah yang asli, semuanya akan membaik." Mentalitas inilah yang melahirkan jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tidak mudah meledak karena urusan dunia yang sebenarnya sangat kecil di mata Tuhan. Namun, sahabat cerita ilmu, ada satu jebakan yang sering menimpa orang-orang yang baru belajar tentang zuhud. Seringkali, karena kita merasa sudah paham betapa fananya dunia, kita menjadi keras dan kaku terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita memaksa istri kita, anak-anak kita, atau orang tua kita untuk hidup dalam kesederhanaan yang kita pilih, tanpa memperhatikan kesiapan mental mereka. Disinilah letak kebijaksanaan Islam. Perhatikan prinsip ini dengan saksama. Tidak sepatutnya seseorang memaksa istri dan keluarganya untuk hidup zuhud terhadap dunia. Kenapa? Karena zuhud adalah makom atau tingkatan hati, bukan sekedar gaya hidup lahiriah.
memaksa seseorang untuk tidak mencintai dunia, padahal hatinya masih sangat menginginkannya, hanya akan melahirkan kemunafikan atau kebencian terhadap agama. Kewajiban seorang pemimpin keluarga, seorang suami, atau seorang ayah hanyalah mengajak. Mengajak dengan apa? Dengan lisan yang lembut, dengan penjelasan yang logis, dan yang paling utama, dengan teladan yang nyata. Jika Anda ingin keluarga Anda tidak gila harta, tunjukkan bahwa Anda pun tidak gila jabatan. Jika Anda ingin anak-anak Anda tidak konsumtif, tunjukkan bahwa kebahagiaan Anda tidak bersumber dari barang-barang mewah. Namun, jika setelah diajak mereka tetap belum sanggup, jika mereka masih membutuhkan perhiasan dunia yang sifatnya mubah atau boleh, maka janganlah Anda menghardik mereka. Sahabat cerita ilmu, pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak mengumpulkan, tapi tentang siapa yang paling banyak memberikan manfaat. Kita semua datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, dan kita akan pulang tanpa membawa apapun kecuali amal kebaikan kita. Jangan biarkan hiruk-pikuk dunia mencuri ketenangan batinmu. Jangan biarkan perlombaan mencari harta membuatmu lupa untuk mencari jati diri di hadapan Tuhanmu. Jadilah seperti musafir yang cerdas, menikmati keteduhan pohon secukupnya, lalu bangkit dengan semangat baru untuk menempuh perjalanan menuju rumah yang sebenarnya, di surganya kelak. Terima kasih telah menemani perjalanan batin kita hari ini di Cerita Ilmu. Jika video ini memberikan secercah cahaya bagi hatimu, bagikanlah kepada mereka yang mungkin sedang merasa lelah mengejar dunia. Semoga kita semua dikumpulkan dalam keadaan hati yang bersih dan tenang. Sampai jumpa di Cerita Ilmu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.